jika karya Mbak Marta dicuri nih, misalnya gitu. Gimana tanggapan terhadap hal tersebut? Kan juga di luar sana ada aja tuh. Nah gitu menyikapi ini gimana? Sering sih itu. Udah kejadian? Sering. Sebenarnya kalau di seni, bukan, aku sih nggak nganggapnya sebagai kompetisi ya, tapi mungkin lebih ke kolaborasi ya. Nah, ini pas nih. Aduh, pas banget nih. Awas Mbak, jempol. ini gimana sih Mbak? Ngambilnya Jempol. udah pas hasilnya ya? Gini ya? Dari sisi kiri. Iya boleh itu, biar kelihatan Tapi detailnya. tapi kalau foto gini pilotnya nggak kelihatan nih Mbak. Dari depan kalau kita dari depan. Pilotnya di dalam ya, Mas. Hei. Suruh keluar dulu Oh, Bang. gitu. Tuh, bisa Mbak. Tapi masih miring ya? Iya, Nggak oleng pas. kapten itu. Nggak kelihatan ya? Nah, Oh, mesti lebih jelas. Tapi Mesti, udah mesti bagus iya. resolusinya ya? miringin dikit lagi Bang. Udah mulai. Halo teman Jene. Aduh, maaf lagi kasihkan belajar foto ya. Ketemu lagi di Jene Anto Story. Jene punya cerita nih pokoknya ya. Dan hari ini, wah ini saya lagi asik-asik tuh. Saya lagi foto-foto hasilnya. Karena memang saya lagi bertemu dengan kreatif fotografer Marta Suherman. Apa kabar Mbak? Baik. Aduh, ini kita sibuk-sibuk udah jalan deh, kameranya udah on. Nah, beliau ini adalah seorang fotografer profesional, konten kreator, pemenang juga penghargaan internasional, official fotografer Nikon Indonesia sejak 2016 sampai sekarang. Wah, Nikon ya, bukan main. Yang berafiliasi dengan Eizo Monitor, Capture One Pro, and juga Broncolor Light System. Ya, ini Prima Imaging ya. Dan selain itu juga menjadi CEO Visi Kreatif Digital Agency dan juga Raya Film Production House. Jadi kalau teman-teman JNE susah yang saya bacakan tadi, datang ke sini deh, baca sendiri ada skripnya mana tadi itu. Banyak banget gitu ya. Nah, teman-teman JNE, sebelum kita mulai sesi JNE atau story kali ini, saya mau kasih info dulu ini buat teman-teman ya, untuk bisa langsung daftar menjadi member GLC atau JNE Loyalty Card. Ya, di mana teman-teman JNE ya, jika mendaftar nih ya menjadi member GLC, kalian akan langsung, wah ini langsung dapat bonus 10 poin senilai 250.000. Yang jelas gini, info detailnya ya bisa kunjungi halaman glc.jne.co.id ya. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Mbak Marta Suherman. Kemarin kan lu nih ya sempat jadi salah satu pembicara di acara kolaborasi ngajak online JNE di M Block. Tuh deket ya Blok M sana, M Block gitu ya. Gimana menurut Mbak dengan acara kemarin? Ya keren sih, karena buat aku event-event kayak gitu mesti banyak ya. Karena banyak banget kan kayak UMKM itu banyak butuh inspirasi juga. Banyak butuh dapat inputan sharing gitu. Karena aku juga sebagai pelaku juga sebenarnya ya, kayak ngejalanin satu usaha itu kadang-kadang kita butuh teman diskusi juga. Kadang butuh juga ngedengerin orang gimana sih kisah suksesnya mereka, terus gimana mereka ngejalaninnya, kesulitannya apa. Jadi buat aku sih event kayak gitu bagus banget. Dan kalau diajak lagi mau lagi? Mau dong. Ini bisa diceritain nggak awal mula kenapa tertarik dengan dunia fotografi? SMA dari SMP gitu nggak? Iya, dulu kan sebenarnya emang dari kecil udah kelihatan suka di seni ya aku sebenarnya. Jadi emang dari kecil suka gambar, suka crafting, sampai enggak mahat juga sih, cuma rafting kan? Itu rafting itu. Jadi sampai akhirnya SMP ya. SMP aku kan Kristen. Jadi di gereja itu kadang ada dibagiin kayak selipan Alkitab gitu, kayak pembatas buku sebenarnya. Jadi biasanya ada kayak foto, ada ayatnya gitu. Nah itu buat pembatas Alkitab biasanya. Nah itu biasanya karya dari teman-teman di gereja. Kayak mereka punya karya foto, dipotong kemudian dijadi. Kan zaman dulu masih print ya, nggak cuma Instagram doang kalau sekarang gitu. Jadi akhirnya kayak dari situ, oh lucu juga ya ternyata foto ini bisa jadi sebuah bookmark gitu, dimasukin di Alkitab. Terus habis itu SMA ngelihat lagi teman-teman komunitas foto, ini kok keren ya, di zaman dulu masih mading ya Bang? Mading, majalah dinding? Iya, betul. Itu kayak ditaruh foto kayak, oh keren ya ada foto. Ya udah tapi nggak tercapai sampai akhirnya kuliah. Kuliah aku ambil DKV, Desain Komunikasi Visual, dapat pelajaran fotografi 2 tahun. Jadi akhirnya di situ mulai dapat pinjem kamera ke bokap sebenarnya waktu itu. Udah modern kameranya. DSLR, tapi masih Bokap suka analog. foto, masih analog.
dia kayaknya beli aja sih, cuma nggak dipakai. Oh, bokap beli, hobi juga tapi nggak itu? Iya, tapi nggak ditekunin. Jadi dia Pikiran cuma ikut kayak ada kursus atau juga dulu ada ekskul misalnya yang membidangi foto enggak? Gitu? Enggak, karena kuliah aja, karena ada tugas kuliah harus ngejalanin 2 tahun itu sampai akhirnya ya udah pakai kamera bokap jalanin tugas. Iya. Ya keterusan. Kok suka ya? Kayak nemu ya? Kayaknya pas lagi dapet kayak zaman dulu kan masih baru belajar banget gitu, ngelihat kayak orang lompat gitu terus kita freeze kayak wow keren ya gitu, gue nggak pernah ngeliat kayak gini. Jadi akhirnya kayak ini kayaknya klik banget, tapi di zaman itu kan analog masih mahal banget. Kita buat anak kuliah tuh aduh bokek banget lah zaman dulu. Modalnya. Sampai akhirnya lulus jadi desainer dulu. Terus kemudian akhirnya waktu mulai convert ke digital baru mulai berani invest di situ sih. Belajar lebih mendalami gitu. Nah itu mengembangkannya gimana? Ketertarikan tersebut akhirnya menjadi sebuah ladang penghasilan, cuan. Iya dong kan. Paling enak loh emang kerja, ya nggak teman Jenny? Lo kerja sama your passion gitu, tiba-tiba gajian gitu. Itu gimana? Iya. Dulu memang dari kuliah udah mulai kerja, tapi nggak di foto. Aku lebih ke desain grafis waktu itu. Jadi kayak lebih nge-layout, bikin logo. Jadi lebih ke desain grafisnya, karena desain grafis menurutku yang paling modalnya paling tipis ya bang, nggak perlu gede-gede amat gitu. Kalau kamera kan mahal ya, kayak mesti invest kamera, lensa segala macem. Kalau ngedesain paling cuma komputer satu udah gitu. Jadi akhirnya pas kuliah emang udah terima kerjaan tuh, jadi nggak layout apa, buat iklan koran atau apa gitu. Itu untuk dapetin apa namanya inspirasi untuk menghasilkan karya yang luar biasa tuh kayak gimana mbak? Oh ke pantai, healing, bengong. Bisa dari mana aja sih. Jadi kalau mau ya kayak paling gampang sebenarnya kita kan kayak perlu mengkonsumsi banyak visual ya, karena yang kita keluarin outputnya visual, artinya aku juga mesti banyak mengkonsumsi yang visual gitu. Jadi kayak ya jalan-jalan kayak gini aja ini mungkin bisa jadi inspirasi. Menjamurnya penjualan barang melalui media sosial itu kan juga tidak menutup kemungkinan adanya pencurian karya orang lain. Di medsos sudah di mana-mana deh tuh ya. Nah jika karya Mbak Marta dicuri nih, misalnya gitu, gimana tanggapan terhadap hal tersebut? Kan juga di luar sana ada aja tuh. Nah gitu menyikapi ini gimana? Sering sih itu. Udah kejadian? Sering, kalau di digital sering. Karena balik lagi gini, bukan cuma banyak orang yang nggak paham, bahkan bukan cuma orang, tapi badan usaha pun ada kadang-kadang nggak paham. Mereka nggak paham bahwa itu adalah sebuah karya seseorang dilindungi yang dilindungi. Kadang-kadang mereka cuma kayak, oh yang penting gue comot aja, taruh di tempat lain, ya udah. Ya sembarangan gitu ya. Nah itu lumayan sering, jadi kadang-kadang mereka yang paling gampang sebenarnya nge-handle adalah dengan kasih kredit title ya, maksudnya kayak ada watermark. Ya Kadang-kadang kita mesti taruh itu. Tapi kalau misalkan sampai let's say udah ditaruh lalu kemudian di crop, ya memang biasanya aku tegur sih, aku email gitu. Biasanya aku tegur baik-baik kayak tolong di take down, atau memang kalau memang mau pakai itu ya entah ada transaksi atau misalkan menuliskan kayak credit titleku, karena kalau menurutku kalau memang dia mengapresiasi karya kita, dia menyebarkan itu nggak apa-apa, tapi mencantumkan pembuat karyanya. Ya betul. Gitu. Itu karena memang tipis sih perbedaan antara ada juga yang terinspirasi sama plagiat. Nah itu kalau lihat perbedaannya gimana? Apa perbedaannya? Beda, kalau inspirasi kita nggak mengambil plek-ketiplek persis gitu. Jadi misalkan aku terinspirasi nih sama Mas Riko gitu. Aku kan nggak bikin gambarnya persis gitu. Artinya aku cuma dari sini aku kembangkan menjadi versiku. Tapi kalau yang plagiat itu kayak benar-benar persis. Plek-ketimplek ya. Jadi kayak baju persis kayak gitu, orangnya persis dicari yang mukanya mirip, yang ininya sama. Jadi itu benar-benar plagiat gitu, dibuat sepersis mungkin. Nah kalau untuk Mbak Marta sendiri untuk mengantisipasi supaya karya seninya nggak dicuri, nggak ditiru orang, apa yang dilakukan? Kalau ditiru sih pasti ditiru, karena sebenarnya di muka bumi ini nggak ada yang saling-saling. Nggak ada yang original. ATM, amati tiru modifikasi. Yes, betul. Amati tiru modifikasi. Jadi nggak ada langkah-langkah. Ya tadi pakai watermark. Modifikasinya itu ya itulah yang kita harus tambahkan gitu. Tapi emang semuanya itu akan saling meniru. Tapi ya itu balik lagi harus bisa mendefinisikan dengan versi kita sendiri. Iya. Betul. Itu sih, itu PR terberatnya sebenarnya di situ. Nah kalau cara mempertahankan eksistensi aja di bidang yang digeluti saat ini itu seperti apa? Mempertahankan di tengah apalagi juga kan mungkin persaingan anak-anak muda zaman now tumbuh ada lagi gitu gimana? Iya. Sebenarnya kalau di seni bukan, aku sih nggak nganggapnya sebagai kompetisi ya, tapi mungkin lebih ke kolaborasi ya. Karena artinya setiap fotografer, setiap seniman itu punya ciri khasnya masing-masing.
Jadi nggak bisa kayak mungkin sama-sama bergerak di, let's say misalnya aku foto di komersial gitu ya. Orang lain pun akan memiliki output yang sama, menjual foto gitu. Tapi kan banyak value lain yang bisa kita jual. Jadi kalau boleh sedikit menspesifikkan, kalau Mbak Marta ini apa uniknya, bedanya apa yang orang tahu, oh ini pasti Marta nih, gitu. Aku udah tahu tuh. Gini, kalau di fotografi ini unik ya. Kalau kita untuk menjalankan ini sebagai ciri khas kita, gitu. Aku biasanya memang identitasku di underwater sama di movement, di gerakan, di tarian. Lagi tarian? Tarian atau misalkan ada bawa air. Ya, bawa air biasanya. Suka apa, menyelam juga, diving? Enggak sih, saya takut laut, tapi saya suka air. Susah kan? Maksudnya fotografi underwater kalau di ranah aku mencemplungkan, bukan mencemplungkan, ya aku lebih prefer di kolam karena lebih dikontrol, gampang untuk kontrolnya. Di kolam renang, swimming pool kayak begitu. Kalau kita di laut kan banyak faktor ya, pasir ombak lah, visibility-nya nggak bagus, terus kemudian kita juga atur lighting susah gitu. Terus banyak ada binatang juga, gitu. Jadi kalau di kolam itu lebih gampang untuk di manage. Kalau untuk pakai talent ya. Selama berkarir nih Mbak Marta, apa tantangan terbesar? Sebenarnya kalau kerjaan kreatif sebenarnya diri sendiri ya, tantangan terbesarnya kita sih. Apa itu? Walaupun kalau kita ngomong misalnya let's say ya klien pasti ada tantangannya lah, kita ketemu klien beda-beda apa segala macam, ya itu another thing. Tapi yang paling susah adalah diri kita sendiri sebenarnya. Untuk tetap produktif, untuk kayak aku apalagi perempuan kan. Buat manage waktu antara di rumah sama karir itu juga tantangan. Terus kadang-kadang ini keluarga support kan, suami? Support. Kan ngatur kan kerjaan seperti ini kan kadang-kadang bukan pekerjaan, maaf, kayak pegawai perbankan yang 9 to 5 pulang. Jadi kan kadang weekend libur pun mesti kemana-mana. Betul. Ngatur waktunya gimana itu? Dulu alasannya memilih ke kreatif adalah karena fleksibel. Jadi karena suamiku kerja kantoran Senin sampai Jumat. Aku bisa ngatur waktu kapanpun aku mau diantaranya. Tapi ternyata setelah sekarang punya PH sendiri, punya agensi sendiri, pusing juga sih. Semuanya kayak oke, 9 to 5 Selasa sampai Jumatnya iya, Sabtu Minggunya juga kadang iya. Jadi kayak baiklah, itu kayaknya mesti sebijaksana mungkin. Nah, setelah sukses, bisa dikatakan jadi contoh nih banyak para fotografer kreatif yang lainnya gitu. Ini Mbak ini ada juga apa ya, menjadi salah satu pejuang apa ya, IVF ya? Bayi tabung. Bayi tabung. Iya, bayi IVF. tabung, betul. Ibu dari 3 anak bayi tabung juga, Mbak juga ngalamin. Apa yang akhirnya membuat Mbak memutuskan untuk bayi tabung sih kemarin tuh? Karena aku memang ada problem di dalam, maksudnya di rahim, memang ada blocking. Terus kemudian waktu itu udah 8 tahun nunggu kan, sampai akhirnya ya udah decide kan. Kalau memang punya anak, dokterku udah bilang sebaiknya secepatnya karena perempuan ya balik lagi usia ngaruh sama kehamilan. Jadi akhirnya ya udah secepat mungkin waktu itu, dan memang udah dinyatakan ada blocking. Jadi ya udah akhirnya ya udah bayi tabung lah gitu. Nah, ngelewatin proses panjang seperti tadi itu ya. Dikala apa ya, kesibukannya juga banyak gitu sebagai fotografer profesional. Itu gimana, Mbak? Ada masanya aku vakum sih memang. Itu mungkin challenge-nya jadi perempuan kali ya. Kadang-kadang kita dihadapkan sama pilihan. Pilihan yang kadang-kadang aku mau di karir, tapi ketika mau program bayi tabung kan kayak susah juga. Ya, mesti suntik, mesti apa segala macam, bolak-balik kontrol. Akhirnya ada satu masa aku mulai sempat beralih jadi masuk ke fotografer anak waktu itu. Jadi aku lepasin kerjaan komersialku, aku lepasin kerjaan corporate, aku cari klien yang lebih gampang untuk aku manage. Jadi waktu itu sempat kepikirannya, oh ya udah deh ke keluarga aja kan, karena aku juga toh dalam program bayi ini gitu. Jadi ketemu family, ketemu anak mungkin akan lebih relate sama akunya sendiri. Tapi setelah tutup pabrik ya balik lagi ke komersial karena emang kayaknya passionnya di situ. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, sekarang kita mau ngajakin nge-games. Ini mau main bareng. Nah, cukup menarik nih. Bisa nggak beliau nih ya? Kita mau nge-games di JNE Express ya. Jadi cepet-cepetan nih Mbak di JNE Express ini. Tapi sebelumnya, tar dulu nih buat teman JNE ya. Kembali lagi, gue mau kasih info buat teman-teman bisa langsung daftar menjadi member JLC, JNE Loyalty Card. Dimana jika teman-teman JNE mendaftar ya, ini menjadi member JLC, kalian akan langsung dapat bonus 10 poin, itu senilainya 250.000. Lumayan kan tuh. Jadi sekali lagi info detailnya nanti bisa mengunjungi halaman jlc.jne.co.id. Dan sekarang saya mau ngajak Mbak Marta untuk main games di JNE Jawaban Express.
Oke, Mbak Marta, siap-siap langsung jawab tanpa mikir ya. Baiklah. Tanpa mikir tuh. Kayak kita mau makannya tanpa mikir, membat aja udah. Dan kenapa alasannya mesti cepet ya? Pertanyaan pertama, siap-siap. Tingong, ini nih gue baca dulu ya. Foto anak sendiri ataukah dapat project yang besar, foto di hari yang sama? Project dong. Kenapa? Anakku bisa di lobby. Pertanyaan kedua, pamer skill atau flexing? Skill. Kenapa? Kalau flexing semua orang ya lebih ke barang ya. Iya. Kalau skill kan nggak semua orang punya. Gitu. Benar, ih hebat. Ini orang kalau pinter begini nih. Foto pakai kamera digital atau menggunakan kamera analog? Digital deh. Kenapa? Susah nyari filmnya, bukan film sih, chemicalnya lebih susah sekarang. Pertanyaan selanjutnya, hunting foto di Indonesia atau di luar negeri? Aduh. Kenapa? Aku Indonesia banget sih. Indonesia banget? Yakin? Yakin. Pilih foto atau video dan kenapa? Tetap masih di foto lah. Aku masih konsisten di foto. Masih foto. Alasannya? Itu balik lagi cara menikmatinya beda. Ini seru banget hari ini bisa ngobrol langsung. Ada yang ingin disampaikan nggak Mbak? Mungkin terakhir kepada teman-teman JNE ini yang ingin berprofesi menekuni seperti Mbak Marta dengan segala plus minusnya gitu. Mungkin ini kali ya lebih ke perempuan kali ya. Kadang-kadang kan yang jadi challenge itu buat jadi seorang perempuan ketika ya kadang aku juga berasa kan kadang ada feel guilty-nya gitu ketika ninggalin rumah buat kerja. Kayak kadang-kadang kan kayak aduh gue kayaknya salah kali ya gue ninggalin rumah atau apa. Tapi balik lagi itulah komunikasi ya sama pasangan gitu, sama keluarga besar juga. Sama balik lagi nunjukin apa yang kita memang tekuni dan udah kita pilih dan itu memang kita seriusin bener sih gitu. Dan tanggung jawab di situ. Tanggung jawab di situ. Hasilnya juga positif gitu. Iya betul. Oh itu karena dia menurutku juga, however apapun yang seorang ibu lakukan, anak-anak juga pasti akan ngelihat juga kan gitu. Iya, contoh. Bapak gua gini, ibu gua gini, hasilnya apa juga mereka kan akan ngelihat juga. Iya, gitu. suri teladan lah ya. Iya. Keren banget, terima kasih. Ini Mbak Marta Suherman sudah mau hadir dan ngobrol bareng di JNE Express Untold Story. Ya banyak sekali ilmunya nih ya. Dan semoga Mbak Marta semakin sukses. Amin. Karir, keluarga, semuanya. Dan kita juga berharap nih, saya juga pastinya untuk banyak anak-anak muda di sana, wanita-wanita di luar sana di Indonesia tentunya ya, yang makin berani untuk punya mimpi positif ya, berusaha mengejar impian hingga tercapai impiannya. Jadi apapun tadi ya, apapun silakan nanti tanggung jawab pilihannya segala macam. Dan oh ya, saya mau ingetin lagi nih buat teman-teman bisa langsung ya kalau yang mau daftar menjadi member JLC ya, JNE Loyalty Card, yang dimana jika teman-teman JNE daftar menjadi member JLC, ini kalian akan ya langsung dapat bonus 10 poin ya senilai 250.000. Lumayan tuh ya. Info lengkapnya ya Anda bisa mengunjungi di halaman jlc.jne.co.id. Jangan lupa jangan lupa gitu ya untuk follow Instagramnya ya JNE di JNE_ID dan subscribe YouTube JNE ya di JNE spasi ID. Sekali lagi makasih Mbak Marta Suherman. Ya, sukses buat semuanya, salam buat keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa buat teman-teman semua di JNE Untold Story selanjutnya. JNE punya cerita. Bye.